Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua yang menonton video ini? Saya doakan semoga kalian selalu sehat dan bahagia. Tentunya kalian harus semangat dalam belajar di masa pandemi ini. Baiklah, kembali lagi bersama saya, Pak Humaydi. Saya akan membahas mengenai teks cerita fantasi. Siapa di sini yang kira-kira menyukai film-film fantasi seperti Harry Potter, Black Panther, terus kemudian film-film yang ada di luar negeri sana yang memang ceritanya mengandung unsur-unsur imajinatif, unsur-unsur yang di luar nalar seperti itu. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai teks cerita fantasi. Ya, nah ini yang tadi saya sebutkan. Ada film Harry Potter, Black Panther, Turbo. Ini merupakan film-film yang ada di luar negeri sana yang membahas mengenai cerita dari segi unsur imajinasi yang luar biasa. Yang pertama ada Harry Potter. Tentunya ini bercerita mengenai anak yang memiliki kekuatan super, memiliki kekuatan sihir yang luar biasa. Kemudian ada Black Panther, menceritakan sebuah negara, sebuah kerajaan yang memiliki senjata-senjata yang canggih luar biasa. Terus kemudian ada film Turbo yang menceritakan siput atau keong yang memiliki kekuatan turbo dan bisa balapan dengan mobil. Dia bisa berjalan begitu cepat sehingga dia bisa mengalahkan lawan-lawannya. Nah, selanjutnya setelah tadi ada film-film dari luar negeri, sekarang ada film yang dari Indonesia yang sifatnya juga fantasi. Yang pertama ada Jin dan Jun, seorang anak dan jin yang bercerita mengenai persahabatan antara anak dan jin tersebut. Jinnya sangat baik terhadap anaknya, terhadap anak tersebut sering membantu dalam menyelesaikan masalah-masalahnya. Terus kemudian ada juga film Gundala yang bercerita tentang pahlawan superhero di Indonesia, dan juga ada Wiro Sableng yang bercerita mengenai pembalasan dendam seorang anak yang orang tuanya dibunuh oleh penjahat seperti itu. Nah, sekarang kita lihat apa sih pengertian dari teks cerita fantasi. Teks cerita fantasi merupakan sebuah cerita narasi yang di dalamnya mengandung unsur imajinatif di luar nalar. Artinya apa? Artinya cerita fantasi ini ceritanya memang sama seperti cerita-cerita pada umumnya. Namun isi ceritanya ya berbeda karena memiliki unsur imajinatif yang di luar nalar, seperti memiliki kekuatan super, senjata yang canggih yang memang tidak ada di sekitar kita gitu ya. Tidak ada di dunia nyata. Terus kemudian dari segi latar juga, misalnya mengambil latar di bawah laut, di angkasa, terus kemudian misalnya ada latar-latar yang memang kita belum pernah melihat hal tersebut di dunia nyata. Itu adalah cerita-cerita fantasi. Kemudian kita akan melihat struktur teksnya seperti apa. Nah, ini adalah struktur teks cerita fantasi. Sama seperti struktur teks lainnya, dalam hal ini adalah teks narasi, sama-sama memiliki orientasi, komplikasi, klimaks, resolusi, dan koda. Yang pertama ada orientasi. Apa sih orientasi? Orientasi merupakan pengenalan awal berupa tokoh dan latar. Biasanya dikenalkan tokoh dan latar secara umum di orientasi. Biasanya ada di paragraf pertama. Selanjutnya ada komplikasi. Komplikasi merupakan pemunculan masalah dari tokoh dan alur cerita itu sendiri. Biasanya penulis cerita fantasi memunculkan masalah-masalah lewat tokoh dan alurnya. Selanjutnya ada klimaks. Klimaks merupakan puncak dari masalah. Setelah masalah-masalah itu dimunculkan oleh tokoh, maksud saya setelah masalah-masalah itu dimunculkan oleh penulis,
terus kemudian dibawa oleh tokoh menjadi sebuah alur cerita. Nah, tentunya nanti akan ada titik klimaksnya, yaitu disebut dengan puncak masalah atau klimaks. Selanjutnya setelah klimaks adalah resolusi. Kenapa resolusi? Resolusi adalah penyelesaian dari masalah. Jadi alurnya seperti kurva yang naik terus kemudian turun seperti itu. Selanjutnya terakhir ada koda. Nah, koda itu akhir dari sebuah cerita yang berupa kesimpulan. Biasanya di dalamnya juga ada pesan dan amanat. Untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan sebuah penggalan teks dari contoh cerita fantasi yang terbagi menjadi struktur-struktur yang sudah tadi saya jelaskan. Yang pertama ada orientasi, di sini teksnya saya akan bacakan. Di sebuah desa yang damai, hiduplah dua saudara kembar yang memiliki kekuatan sihir. Mereka adalah Niko dan Arko. Meski merupakan saudara kembar, namun watak keduanya sangat berbeda drastis. Niko sangat sombong dan angkuh, serta Arko merupakan anak yang baik hati. Niko memiliki keistimewaan, yaitu menguasai sihir lebih banyak sehingga dengan sombongnya selalu memamerkan kemampuannya. Pada orientasi ini dijelaskan atau diperkenalkan dua tokoh, yaitu Niko dan Arko yang memiliki kekuatan hebat, yaitu keistimewaan menguasai sihir. Namun dalam hal ini, Niko lebih pintar dan lebih sombong dibanding Arko. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada komplikasi. Komplikasi tadi, pemunculan masalah. Saya akan bacakan. Arko merupakan kakak dari Niko, selalu melarang adiknya untuk memamerkan kekuatannya kepada teman-temannya atau menggunakan sihir dengan sembarangan. Akan tetapi Niko selalu mengelak dan mengatakan bahwa Arko iri dengan kemampuan sihir Niko. Sikap Niko justru semakin menjadi-jadi. Diubahnya semua benda di sekelilingnya menjadi batu, termasuk hewan ternak milik keluarganya. Nah, ini adalah pemunculan masalah. Masalahnya di mana? Masalahnya Niko yang selalu sombong, selalu tidak mendengarkan apa yang diberitahu oleh Arko. Maka dia dengan sombongnya, dengan gagahnya, dia menyihir semua benda-benda yang ada di sekelilingnya, termasuk hewan ternak di keluarganya. Nah, itu adalah pemunculan masalah yang ditulis oleh pengarang. Selanjutnya ada klimaks. Setelah pemunculan masalah, maka ada titik klimaks di sini. Arko terus menasihati si adik, tapi tetap saja Niko yang keras kepala dan angkuh merasa bahwa dirinya paling kuat dan hebat, hingga seluruh benda di dalam rumahnya diubah menjadi batu. Ada satu benda yang belum diubah, yaitu cermin. Niko yang membacakan mantra kemudian berniat mengubah cermin menjadi batu, ternyata berbalik ke arahnya. Mantra tersebut ternyata terpantul ke arah Niko. Nah, ini adalah klimaks, puncak masalah. Puncak masalahnya, si Niko saking sombongnya, sampai-sampai cermin pun ia sihir. Ternyata cermin bisa memantulkan cahaya. Nah, akhirnya senjata makan tuan deh. Niko terkena mantranya sendiri sehingga dia menjadi batu. Setelah klimaks, ada resolusi atau penyelesaian masalah. Niko akhirnya berubah menjadi batu. Melihat keadaan kakaknya, Arko memberitahukan guru sihir, kemudian meminta bantuannya untuk membebaskan sang kakak dari sihir yang diperbuat sendiri. Namun guru sihir tidak bisa membantu, karena mantra itu bersifat abadi dan hanya bisa diubah oleh orang yang memiliki cermin tersebut. Jadi intinya si Niko itu akhirnya berubah menjadi batu dan tidak bisa disembuhkan, sekalipun oleh guru sihirnya sendiri. Nah, penyelesaian masalahnya itu berupa bahwa tokoh Niko menjadi batu karena ulahnya sendiri. Terakhir ada koda. Koda yaitu pesan, kesimpulan, amanat yang biasanya ditulis di akhir cerita. Akibat perbuatannya yang angkuh dan sombong, Niko berubah menjadi batu abadi. Kesombongan itu pun lenyap seketika. Sebagai manusia, kita tidak boleh memiliki sikap sombong, karena kesombongan hanyalah akan merugikan diri kita sendiri.
Ya, jadi di sini ada pesan bahwa sebagai manusia kita tidak boleh sombong, karena kesombongan hanyalah akan merugikan diri kita sendiri. Inti dari cerita ini ditulis di Koda, yaitu inti ceritanya adalah menceritakan bahwa seseorang yang bernama Niko memiliki sifat yang angkuh dan sombong yang akhirnya ia merugi akibat ulahnya sendiri. Selanjutnya, setelah kita belajar struktur, tadi juga sudah dipaparkan ya, contoh struktur tadi. Kemudian kita akan belajar mengenai unsur intrinsik. Nah, unsur intrinsik berarti adalah komponen-komponen apa yang ada pada sebuah cerita. Intrinsik artinya di dalam cerita itu sendiri. Yang pertama ada tema. Tema merupakan ide atau gagasan yang terdapat dalam cerita. Tema ini bersifat umum. Tema bersifat umum artinya secara umum satu teks itu berbicara tentang apa. Secara umum satu teks itu mengisahkan tentang apa atau bercerita tentang apa. Kalau misalnya tadi cerita yang sudah dibahas seperti tadi cerita Niko dan Arko, itu merupakan cerita yang bertema tentang kesombongan. Nah, kesombongan. Jadi kesombongan di situ sebagai tema dari sebuah cerita. Terus kemudian setelah tema ada tokoh. Tokoh adalah sebuah peran yang ada dalam cerita, terbagi menjadi dua. Protagonis dan antagonis. Selanjutnya tokoh utama dan tokoh pembantu. Protagonis dan antagonis merupakan pembagian tokoh berdasarkan sifat dan karakter tokoh. Kalau protagonis berarti tokoh yang baik, kalau antagonis berarti tokoh yang jahat. Selanjutnya, tokoh utama dan tokoh pembantu merupakan pembagian tokoh berdasarkan kedudukan tokoh itu sendiri. Kalau tokoh utama berarti dia sering muncul dalam cerita, atau dia membawa alur cerita, membawa cerita. Selanjutnya tokoh pembantu, yaitu tokoh yang membantu untuk mengembangkan alur cerita tersebut. Selanjutnya, nah ada alur. Alur merupakan sebuah jalan cerita yang digunakan dalam teks narasi. Biasanya alur ini terbagi menjadi tiga. Ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Jika alur maju berarti ceritanya berdasarkan urutan waktu tanpa flashback. Kalau alur mundur berarti bercerita mengenai masa lampau atau flashback. Sedangkan alur campuran adalah alur perpaduan antara alur maju dan alur mundur. Selanjutnya ada latar. Latar merupakan sebuah kondisi atau keadaan yang ada pada cerita. Latar ini biasanya ada tempat, waktu, dan suasana. Jika tempat contohnya di rumah, di sekolah, di gunung, di laut, di galaksi, nah itu adalah latar tempat. Kalau misalnya latar waktu, siang hari, malam hari, pukul 12, pukul 16, pagi hari. Jika latar suasana, itu contohnya di keheningan malam, di suasana yang gelap gulita, gembira, riang, dan sebagainya. Itu merupakan contoh dari latar suasana. Kemudian ada sudut pandang. Nah, sudut pandang dalam cerita ini merupakan penggambaran atau bagaimana penulis melihat cerita itu. Sebuah penggambaran mengenai pandangan penulis terhadap sebuah cerita terbagi menjadi dua, ada sudut pandang orang pertama dan juga sudut pandang orang ketiga. Kalau misalnya sudut pandang orang pertama berarti dia menggunakan kata saya atau aku. Kalau misalnya bercerita mengenai sudut pandang orang ketiga menggunakan kata ganti dia. Selanjutnya ada amanat. Amanat dalam sebuah cerita disampaikan biasanya ada pada akhir cerita. Amanat ini biasanya tersirat yang biasa diterapkan dalam kehidupan.
Jadi amanat itu bisa kita terapkan dalam kehidupan. Seperti cerita tadi Niko dan Arko, amanatnya yaitu jangan hidup sebagai manusia yang sombong. Karena kesombongan dapat merugikan diri kita sendiri. Nah, selanjutnya kita akan bahas kaidah kebahasaan teks. Kaidah kebahasaan teks narasi atau teks cerita fantasi, yang pertama menggunakan kata sifat. Ada kata sifat warna, kata sifat fisik, kata sifat kepribadian, dan kata sifat ukuran. Kalau misalnya kata sifat warna, contohnya ya warna merah, kuning, hijau, biru, putih, dan seterusnya. Jika kata sifat fisik, contohnya lebih ke fisik tokoh ya. Kalau dalam cerita, misalnya cantik, ganteng, gagah, berani, tinggi, pendek, kerdil, misalnya kayak gitu. Kalau kata sifat kepribadian, sopan, baik, pintar. Kalau kata sifat ukuran, lebih ke benda, panjang, pendek, seperti itu. Selanjutnya menggunakan kata kerja. Ada transitif dan intransitif. Jika kata kerja transitif, itu adalah kata kerja yang membutuhkan objek. Misalnya, saya menendang bola. Jadi predikatnya membutuhkan objek. Menendang adalah predikat, bola sebagai objek. Kalau intransitif, kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Contohnya, saya menangis. Cukup sampai situ. Jadi menangis sebagai kata kerja intransitif. Selanjutnya menggunakan kata keterangan. Ada keterangan waktu, keterangan tempat, dan keterangan suasana. Jika waktu, misalnya malam hari, siang hari, jam 12, jam 10. Tempat, contohnya di rumah, di kamar, di laut, di medan perang. Suasana, di keheningan malam, di suasana gembira, misalnya seperti itu. Menggunakan konjungsi. Nah, dalam hal ini adalah yang digunakan yaitu kronologis atau urutan kejadian. Contohnya konjungsi kronologis yaitu contoh kronologis yaitu kemudian selanjutnya lalu setelah itu. Nah, itu merupakan konjungsi kronologis. Selanjutnya ada langkah menulis cerita. Langkah menulis cerita teks fantasi. Yang pertama, menemukan bahan dari berbagai sumber. Sumber itu bisa dari buku yang pernah kita baca, bisa dari pengalaman kita, atau bisa dari mimpi kita, misalnya pernah mimpi yang aneh-aneh, nah itu bisa ditulis jadi cerita fantasi. Selanjutnya, mengembangkan garis besar cerita. Setelah kita menemukan ide atau gagasan, kita kembangkan garis cerita tersebut. Selanjutnya, menulis pengenalan tokoh. Nah, dikenal-kenalkan tokoh-tokoh yang ingin kita tulis. Selanjutnya, menghidupkan tokoh dengan dialog. Nah, di dalamnya kita hidupkan agar suasananya terbangun, ada dialog, ada percakapan antar tokoh. Selanjutnya, mengembangkan latar. Bisa tadi latar tempat, latar suasana, atau latar waktu. Dan menulis penyelesaian. Jadi menulis cerita jangan sampai kita tidak menulis penyelesaiannya, kecuali memang akan ada episode selanjutnya. Agar orang penasaran, itu tidak apa-apa. Tapi sebaiknya tulislah penyelesaiannya. Agar si pembaca juga nggak gantung gitu ya baca cerita kita. Kecuali memang kalian menjadi penulis-penulis seperti penulis sinetron atau serial di TV itu tidak apa-apa, belum ada penyelesaian karena harusnya ada selanjutnya, ada tahap selanjutnya atau ada episode selanjutnya. Oke, baiklah, terima kasih. Sekian materi hari ini mengenai teks cerita fantasi. Jangan lupa subscribe channel ini, like, komen, dan share ke semua sosial media kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.